Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya bisa berjumpa kembali bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Hari ini tanggal 22 Juni. Ya, ingat 22 Juni adalah hari di mana satu peristiwa besar yang tentunya kita sebagai anak bangsa jangan melupakan satu peristiwa yang amat sangat penting buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara kelak sampai kapanpun. Jangan sampai dilupakan. Saudaraku, ya, 22 Juni adalah hari ulang tahun Jakarta, hari jadi kota Jakarta, yang bertepatan ya pada dimana tanggal itu ditetapkannya Piagam Jakarta dan berbarengan dengan ya kemenangan mengusir Portugis di Selat Malaka oleh pasukan para tokoh pejuang Islam ya, Fathahillah semuanya, Pangeran Sabrang Lor dan seterusnya sama-sama mengusir Portugis ya di Selat Malaka yang mau masuk ke Jawa dan ke Sumatera, terusir dan lari nyampe di Maluku, kemudian menetap lama di Timur. Nah, itulah perjalanan betapa hebatnya tokoh-tokoh Islam kita yang menghalau orang-orang Barat yang akan menjajah. Ya, akhirnya pada tahun 1596 ya datang juga Belanda. Baiklah, kita kembali ya di peristiwa 22 Juni. Ditetapkannya Piagam Jakarta. Di sana ada ya dasar negara dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sudah ditetapkan oleh Panitia 9, Panitia Perumus Persiapan Kemerdekaan. Ya, diantaranya tokoh 9 orang yang menjadi tim perumus proses rumusan Pancasila itu ya Insinyur Soekarno ya, kemudian Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Suroso, Abdul Jakar Muzakir ya. Terus beberapa orang yang lainnya, salah satunya adalah W. Wahid Hasyim. Nah, itulah tokoh-tokoh terkenal ya yang betapa ya mereka berjuang merumuskan dasar negara. Ada tokoh agama, tokoh nasionalis, ada juga dari Nasrani ya, A.A. Maramis ya. Nah, saudaraku, bagaimana kemudian nih Piagam Jakarta itu ya. Nah, Piagam Jakarta itu salah satunya isinya adalah bagaimana Pancasila telah terumuskan setelah digodok usulan Bung Karno, usulan Supomo, usulan Muhammad Yamin. Ya rata-rata mengusulkan ya Pancasila 5 sila itu. Rata-rata semua ada nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, kesejahteraan. Ada semuanya. Nah, termasuk sila ketuhanan juga ada. Kalau Muhammad Yamin menyampaikan saat pidato itu sila ketuhanannya di urutan ketiga. Ya, yang pertamanya kebangsaan, keduanya berkemanusiaan, ya. Yang ketiganya ketuhanan. Terus yang keempatnya kerakyatan, yang kelimanya keadilan sosial. Kalau Supomo
sama ya dengan Muhammad Yamin, dengan Soekarno juga Supomo ya. Pertama nasionalisme, kebangsaan, keduanya kemanusiaan, ketiganya kalau Sutomo bukan ketuhanan tapi keseimbangan lahir dan batin. Artinya ya hubungan batin, mungkin Supomo ini dari orang kepercayaan mungkin ya keseimbangan lahir batin. Jadi tidak membawa nama agama tapi membawa nama batin ya, mungkin kepercayaan itu ya. Nah, kalau Soekarno sila pertamanya kebangsaan, nasionalisme. Sila keduanya internasionalisme, kemanusiaan. Sila ketiganya kerakyatan, demokrasi. Sila keempatnya adalah keadilan sosial. Ya. Sila yang kelimanya ketuhanan. Ya. Nah, terusan penjabaran tentang ketuhanannya Bung Karno itu, Pak Karno, penjabarannya ketuhanannya itu ketuhanan berkebudayaan. Mungkin ya memandang masyarakat Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari di kampung di mana saja berada, dalam hidup berbudaya itu tidak melupakan Tuhan. Ya, seperti nanam padi, ya ingat Dewi Sri itu dan sebagainya. Seperti yang lainnya sedekahan, selamatan, apa dan sebagainya, nilai budaya, ada nilai unsur religiusnya, ketuhanannya. Makanya lebih cenderung ketika membahas ketuhanan itu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, disinilah suatu wawasan keagamaan juga perlu penting ketika menyampaikan informasi pendapat ya, apalagi pendapat untuk bangsa dan negara yang amat luas. Jadi pendapatnya harus cek nong dan is okay begitu ya. Baiklah saudaraku, kembali kepada Piagam Jakarta ini ya, itu terlahirkan akhirnya dari rumusan-rumusan itu dipadukan jadi satu, Supomo, Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin ya. Setelah dirumuskan jadilah Pancasila, yang sila pertamanya bukan pendapat Muhammad Yamin, bukan Supomo, dan bukan dari Bung Karno. Dari panitia 9 itu kemudian muncul sila yang pertama itu satu, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, ketiganya, keempatnya, kelimanya sama seperti yang sekarang di Pancasilanya. Nah, selesailah Piagam Jakarta dengan ketuhanannya, sila pertama ketuhanan tadi panjang ya. Nah, ketika perjalanan Indonesia merdeka 17 Agustus 45, baru merdeka, negara belum berdiri. Karena apa? Rakyat sudah ada, pemerintahan darurat sudah ada ya, sementara tanpa pemilu Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian teritorial ada. Itu syarat berdiri negara udah ada, tinggal satu lagi yaitu konstitusi, undang-undang dasar. Karena undang-undang dasarnya masih dalam polemik, masih dalam penggodogan, sehingga setelah digodok lagi ya sampai hari kemerdekaan 17 Agustus itu terus sampai besoknya baru ya kemudian Pancasila muncul dengan wajah yang berbeda. Artinya sila pertamanya saja ya, sila pertamanya itu berubah. Tadinya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret ya, ketuhanannya enggak, dicoret yang 7 kata tadi ya, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ada 7 ya, ada 7 kata yang dicoret, sementara ketuhanannya enggak. Untung saja ketuhanannya, kalau Tuhannya dicoret ya, waduh, negara kita tidak bertuhan. Alhamdulillah ya, ketuhanannya masih ada, kemudian tambah kata yang telah diusulkan oleh Muhammad Yamin pada waktu tertulis. Waktu tertulis Muhammad Yamin setelah pidato, tadinya ketuhanan saja ditambah ketuhanan yang Maha Esa, ditaruh di urutan atas. Tadinya urutan ketiga. Muhammad Yamin nulis pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, yang Maha Esa, bukan Esa, maaf ya, ya.
Jadi kalau nyebut esa kurang pas. Esa beda nantinya. Nah, saudaraku, kemudian setelah itu baru ya 18 Agustus itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Nah, barulah disahkan masuk ke dalam urutan syarat berdirinya sebuah negara, yaitu rakyat ada, teritorial ada, wilayah ada, pemerintahan darurat ada, Soekarno-Hatta, dan undang-undang dasarnya, konstitusinya sudah ada, sudah dinyatakan masuk ke dalam urutan syarat berdirinya sebuah negara. Jadilah negara sah tanggal 18 Agustus berdiri negara kita. Kalau 17 baru merdeka. Maklumat saja, maklumat mengumumkan kami merdeka gitu. Nah, disinilah saudaraku ya, kita harus tahu persis ya perjalanan proses perumusan dasar negara, termasuk juga konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu yang tadinya tercantum sila pertamanya ada ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat tuh ya, di sana berbunyi ya, dengan berdasarkan kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, luar biasa saudaraku. Ya, inilah sejarah ya. Jangan sampai nanti calon legislatif, calon eksekutif nggak paham proses perumusan Pancasila. Ditambah lagi, apa itu fungsi Pancasila? Nggak tahu lagi. Waduh, calon pemimpin negara, pemimpin pemerintahan nggak ngerti ya Pancasila, ya sudah rusak akhirnya. Akhirnya Indonesia dalam ketidakmenentuan atau dalam keadaan tidak baik-baik saja ketika semua orang-orang yang berkecimpung dan bergelut dalam bagaimana kehidupannya berhubungan dengan upaya bagaimana pembangunan penyelenggaraan pemerintahan, akhirnya carut marutnya pada paling carok-cok, pada paling cerowok, pada paling wah, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Apalagi nanti buat para aparatur negara nih. Waduh, kalau menjabat untuk mencari kekayaan, harusnya ini bukan pejabat yang Pancasilais ya. Tidak. Ya pejabat yang model gitu mundur, turun, kalau nggak diturunkan. Karena nggak ngerti Pancasila. Sebagai aparatur penyelenggara negara, harus tahu bahwa Pancasila itu sebagai apa? Sebagai dasar untuk ya mengarahkan, membimbing menjadi sebuah dasar bagaimana penyelenggaraan pemerintahan negara itu sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak sesuai, apalagi sekarang sendiri tidak memperhatikan sila-sila Pancasila dalam bertugas dan berdinas, membuat rumusan-rumusan peraturan, membuat proyek-proyek penyelenggaraan negara bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan, bertentangan dengan sila pertama, apalagi ya sudah berarti dia itu tidak paham tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan para aparatur negara itu ya, menyelenggarakan pemerintah, buat undang-undang, buat apa dan sebagainya, buat proyek dan sebagainya. Lihat Pancasila. Bagaimana kalau oknum para aparat, para pejabat ya, yang tadinya ketika dia menjabat seadanya, harta kekayaan tidak sampai 1 miliar, begitu baru 2 tahun dia sudah meningkat kekayaannya. Nah, di sini berarti memperkaya diri sendiri, dia telah melanggar Pancasila, tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, di situ oleh karena itu jadilah manusia yang Pancasilais. Ingat hari ini nih tanggal 22 ya Juni ya, hari ya ulang tahun Jakarta, ada hubungannya dengan peristiwa bagaimana Portugis mau masuk ke Indonesia, terusir
juga berkaitan dengan ya disusunnya ya proses penyusunan Pancasila sudah final ya, tinggal disempurnakan pada tanggal 18 Agustus. Nah di situ ya, jadi Pancasila ini sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara. Ya kalau nggak paham ya udah ya wassalam, bagaimana nanti kepemimpinannya. Wah, banyak pengkhianat bangsa yang ingin memperkaya diri masuk untuk menjadi pendamping para aparatur yang menjadi pembisik sekaligus juga minta proyek-proyek agar wah memperkaya diri sendiri. Ya, oleh karena itu kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ya mumpung menjadi pejabat bagaimana merekrut itulah pundi-pundi untuk memperkaya diri. Nah, sengaja dikumpulkan pundi-pundinya triliunan untuk apa? Untuk 5 tahun ke depan bagaimana agar rakyat bisa memilih saya lagi, akan saya kasih duit, kasih jaminan, kasih ini, pilih saya ya 5 tahun ke depan. Wah ya kayak gitu mah berarti ya niat dalam menjadi pemimpinnya sudah kurang bagus. Bagaimana program-programnya? Apakah tambah maju atau tambah rusak negara ini? Nah, oleh karena itu makanya ya kita tidak boleh menjadi menjadi manusia yang yang rakus lah itu ya. Nah inilah pentingnya belajar kembali agar para calon-calon pemimpin bangsa ya jangan langsung daftar ke KPU, tapi pelatihan dulu, diberi pelatihan wawasan kebangsaan. Terus kalau yang lulus kasih sertifikat, boleh mendaftar ke KPU. Gitu, jangan mereka yang punya duit kemudian jadi calon tapi pelanga-plongo. Wah, repot ini mah bikin negara nggak jelas ke depannya karena pemimpinnya nggak punya wawasan, nggak punya ilmu, nggak punya bagaimana bangsa kita ke depannya. Nah disitulah ya. Kan lagunya kan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Kepribadian pemimpin itu harus ada nilai-nilai Pancasila dalam jiwanya, terutama sila yang pertama, kenal sama Tuhan tidak, paham tidak ajaran agama. Karena tidak kenal sama Tuhan dengan baik dan agama tidak dipelajarinya, maka ruksaklah dia tidak bisa memimpin akibat tidak punya semangat jiwa nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertamanya nol. Kalau sudah nol nggak bisa memimpin bangsa, tambah tidak maju, akhirnya semerawut ya, akhirnya rakyat juga dibikin bingung ya oleh pemimpin yang nggak jelas ya kemampuan kepemimpinannya, ilmunya dan sebagainya. Inilah gagal. Gagallah pemimpin bangsa, jangan didukungnya gitu. Ya, apalagi suka korupsi, korupsinya dianggap lumrah ya, repot ya. Nah oleh karena itu ya jadilah pemimpin bangsa ya, pemimpin bangsa yang pemimpin bangsa yang memiliki wawasan ya, tahu tentang sila pertama. Jadi pemimpin itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia. Itulah jadi sila yang kedua, kemanusiaan. Nah setelah ya manusia ini merasa ada nilai-nilai kemanusiaannya, manusia ini banyak, bersatulah wahai manusia, sadar sebagai orang yang mengakui adanya Tuhan, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai orang yang merasa dirinya adalah berjiwa sosial, bersatulah. Nah ketika bersatu bingung gimana cara milih pemimpin, lihat sila keempat, bermusyawarah.
memilih pemimpin yang mumpuni, yang berwibawa dan punya karisma, ya. Nah, di situ punya ilmu, punya nilai kepribadian yang bagus, tidak suka bohong, mengingkari janji, ya. Ya gitulah karakter-karakter manusia yang kurang pas. Nah, kalau sudah terpilih pemimpin yang melalui musyawarah, memilih pemimpin terbaik, bukan memilih pemimpin yang punya duit. Tidak. Baru saudaraku, tugas pemimpin adalah sila yang kelima. Apa? Ya, setelah terpilih melalui musyawarah sila keempat pemimpin itu harus menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyat. Jangan memperkaya diri. Wah, memperkaya diri ya pada baik ya error ya. Nah, setelah terpilih pemimpin itu dia akan menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyatnya. Nah, hal itu pun pemimpin harus kembali ya, kepada kesadaran totalitas kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi begitu sila pertama sampai sila kelima itu ada keterkaitan karena sebagai sebuah sistem, ya, sistem ideologi karakter kebangsaan harus bertuhan karena Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu harus bersatu. Nah, manusia itu ketika memilih pemimpin dengan bermusyawarah sila keempat, setelah terpilih pemimpinnya, maka dia harus menegakkan tugasnya, menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyat. Wah, luar biasa ini ya. Piagam Jakarta 22 Juni jangan dilupakan. Makanya ya, satu peristiwa sejarah di Jakarta. Luar biasa. Dengan kekuatan tokoh-tokoh Islam melalui Jakarta bisa mengusir Portugis. Ya, dengan tokoh-tokoh Islam bagaimana membangun Jakarta, Monas dibangun oleh sumbangan orang-orang warga negara kita, patungan orang Aceh tuh nyumbang emas untuk Monas. Banyak sekali pengorbanan orang-orang kaya, para muslimin muslimat membantu untuk berdirinya sebuah negara. Jadi sejarahnya sangat hebat di Jakarta. Tolonglah, jangan dipindahkan ke IKN ibu kota. Nanti lupa akan sejarah, lupa akan orang-orang terdahulu. Siapa? Nah, nanti Monasnya dipindahin lagi ke sana ke IKN, ke Kalimantan. Wah, beli lucu ya. Udah, pokoknya tetap walaupun bagaimana ibu kota tetap di Jakarta karena nilai sejarahnya yang amat sangat hebat tidak bisa dilupakan. Selamat kepada Jakarta yang berulang tahun dan semoga Jakarta tetap menjadi ibu kota dan Jakarta bisa memajukan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.